Selama berabad-abad, manusia terus bertanya-tanya, mengapa kita ada di dunia ini? Siapakah Tuhan? Dan yang paling sering dipertanyakan, Tuhan mana yang seharusnya kita sembah? Setiap agama punya caranya sendiri dalam mencari jawaban atas pertanyaan ini. Masing-masing memiliki ritual, keyakinan, dan sosok yang disembah. Dalam Hinduisme, kita mengenal Sri Ram, Sri Krishna, Dewa Siwa, Dewa Wisnu, serta berbagai dewa dan dewi lainnya. Dalam Islam, Allah adalah satu-satunya yang disembah dan Nabi Muhammad dianggap sebagai nabi terakhir. Kristen mengajarkan tentang Tuhan Bapa dan Putranya, Yesus Kristus. Yudaisme menghormati Yahweh, sementara dalam Buddhisme, Siddhartha Gautama atau Sang Buddha dipuja dengan penuh penghormatan. Setiap agama memiliki sosok ilahi yang disembah. Cara menyembahnya mungkin berbeda, tapi ada satu hal yang sama. Panggilan untuk hidup dalam kebaikan dengan cinta, kasih sayang, dan kejujuran. Jika kita mendalami lebih jauh, kita akan melihat bahwa pesan dari setiap agama ini saling berhubungan. Tujuan utamanya tetap sama, mempersatukan umat manusia dalam perdamaian dan cinta. Meskipun kepercayaan dan praktik luarannya berbeda, inti ajarannya tetap sama. Semua mengajarkan penghormatan kepada Tuhan. Di video ini, kita akan membahas kesamaan-kesamaan itu dan memahami bahwa Tuhan itu satu. Hanya cara kita menyembahnya yang berbeda. Setiap agama mengajarkan bahwa alam semesta diciptakan oleh Tuhan. Dalam Hinduisme, Dewa Brahma dikenal sebagai Sang Pencipta. Dialah yang menciptakan kehidupan, membimbing makhluk hidup, serta mengatur siklus 4 zaman, yuga. Setelah setiap siklus berakhir, dunia mengalami kehancuran, lalu dimulai kembali. Dalam Kristen, Tuhan menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari. Dia memisahkan terang dari gelap, membentuk langit dan bumi, menciptakan lautan, daratan, matahari, bulan, dan bintang, serta menghidupkan makhluk-makhluk di darat dan laut. Pada hari ke-6, manusia diciptakan menurut gambarannya sendiri. Islam juga mengajarkan bahwa Allah menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari. Setelah itu, Dia membentuk dunia sesuai kehendaknya dan menciptakan manusia serta makhluk lainnya untuk menjalani rencana ilahi. Dalam Islam, penciptaan ini adalah ujian bagi manusia agar mereka mengikuti jalan yang benar. Meskipun setiap agama memiliki kisah penciptaan yang berbeda, satu hal yang jelas, Tuhanlah yang menciptakan alam semesta dan semua makhluk adalah bagian dari rencananya. Dalam berbagai agama, ada cerita tentang manusia pertama. Kristen dan Islam sama-sama mengajarkan bahwa Adam adalah manusia pertama yang diciptakan oleh Tuhan. Dalam Kristen, Adam dan Hawa tinggal di Taman Eden, hidup bahagia sampai mereka tergoda oleh setan dan memakan buah terlarang. Akibatnya, mereka diusir dari surga. Islam juga mengisahkan hal yang serupa. Adam dan Hawa tergoda oleh setan dan melanggar larangan Allah dengan memakan buah terlarang. Mereka kemudian diturunkan ke bumi sebagai ujian. Dalam Hinduisme, kisah serupa terdapat dalam cerita Swambhu Manu dan Shatarupa. Swambhu Manu adalah manusia pertama, sementara Shatarupa adalah istrinya. Bersama mereka menjadi leluhur umat manusia, mirip dengan kisah Adam dan Hawa. Dari berbagai agama ini, kita melihat pola yang sama.
Tuhan menciptakan manusia pertama, memberi mereka tujuan hidup, serta mengajarkan pelajaran moral melalui tindakan mereka. Semua agama memiliki konsep tentang kehidupan setelah mati. Dalam Hinduisme, mereka yang berbuat baik akan mencapai swarga, sementara mereka yang berbuat dosa akan jatuh ke neraka. Kristen mengajarkan bahwa mereka yang hidup dalam iman dan kebaikan akan tinggal bersama Tuhan di surga, sedangkan mereka yang berdosa dan tidak percaya akan dihukum di neraka. Islam juga memiliki konsep serupa dengan jannah, surga, dan jahanam, neraka. Di sini, perbuatan dan keimanan seseorang menentukan nasibnya di akhirat. Walaupun istilahnya berbeda, pesan utamanya tetap sama. Tuhan memberi kita kehidupan dan pilihan serta tindakan kita yang menentukan akhir dari perjalanan ini. Saat umat manusia menghadapi bencana besar, Tuhan selalu turun tangan untuk menyelamatkan mereka. Dalam Kristen, kisah Nabi Nuh menceritakan bagaimana Tuhan memerintahkannya untuk membangun bahtera agar dia, keluarganya, dan berbagai hewan bisa selamat dari banjir besar. Setelah air surut, kehidupan pun dimulai kembali. Dalam Islam, kisah ini hampir sama. Nabi Nuh juga diperintahkan oleh Allah untuk membangun kapal dan menyelamatkan makhluk hidup dari banjir besar sebagai bukti kasih sayangnya. Dalam Hinduisme, Dewa Wisnu mengambil wujud Matsya, ikan raksasa, untuk menyelamatkan Manu dari banjir besar. Wisnu memerintahkan Manu untuk membangun perahu dan mengisinya dengan keluarganya serta berbagai makhluk hidup. Ketiga kisah ini memiliki pesan yang sama. Tuhan selalu ada untuk melindungi dan membimbing umat manusia melewati cobaan tanpa memandang keyakinan mereka. Setiap agama memiliki kisah tentang pertempuran terakhir antara kebaikan dan kejahatan. Dalam Kristen, ada Armageddon, peperangan di mana Tuhan dan pasukan kebaikan akan mengalahkan setan. Dalam Islam, ada Al-Malhamah Al-Kubra, perang besar sebelum kedatangan Dajjal, sosok penipu yang mengaku sebagai Mesias sebelum hari kiamat. Dalam Hinduisme, Dewa Wisnu akan turun dalam wujud Kalki, menunggangi kuda putih untuk menghancurkan kejahatan dan mengakhiri zaman Kali Yuga, membuka era baru yang lebih baik. Dari semua kisah ini, kita melihat bahwa meskipun namanya berbeda, inti ceritanya tetap sama. Tuhan adalah pelindung dunia, dan pada akhirnya kebaikan akan selalu menang. Meski ajaran agama memiliki banyak kesamaan, umat manusia terus berperang atas nama perbedaan.
Konflik ini masih terjadi hingga hari ini. Tapi jika Tuhan itu satu, mengapa kita bertikai? Setiap kitab suci, setiap nabi, dan setiap ajaran ilahi mengajarkan hal yang sama. Cinta, kasih sayang, dan kebaikan. Kita semua adalah anak-anak dari Tuhan yang sama. Tak perlu berselisih hanya karena cara kita menyembahnya berbeda. Saat kita melihat dari sudut pandang yang lebih luas, kebenaran menjadi jelas. Tuhan itu satu, dan agama hanyalah cara untuk mengenalnya. Daripada terpecah belah, lebih baik kita merayakan keberagaman ini dan menciptakan dunia yang penuh dengan kedamaian. Karena pada akhirnya, meskipun jalannya berbeda, tujuannya tetap sama, cinta dan pengabdian kepada Tuhan.